HP itu adalah sebuah kewajiban. Ya, bukan kewajiban sih ya, tapi itu syarat agar kita bisa berkomunikasi atau mengikuti perkembangan zaman, teman-teman. Tapi kalau kita cuma punya budget 1 jutaan, kira-kira dari brand Samsung sama Redmi, kira-kira kita pilih yang mana? Nah, langsung aja kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di sini kita langsung bahas saja. Di sini kita ada beberapa delegasi, di antaranya yang sebelah kiri ini ada dari Samsung Galaxy A07 5G. Terus kemudian yang sebelah kanan ini ada Xiaomi Redmi 15C. Kira-kira mana yang lebih worth it dengan budget 1 jutaan? Kita akan bahas beberapa hal, di antaranya sektor display, platform, memori, kamera, speaker, fitur, baterai, dan harganya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung bahas saja. Pertama-tama kita perlu bahas dulu di sektor desain dan warnanya. Galaxy A07 ini kalau kita lihat ya di bagian kameranya ini cakep dan rapi banget ya teman-teman ya. Ini kayak model kayak model iPhone ya teman-teman ya kalau dilihat ya. Dan pilihan warnanya juga banyak, nanti bakal kita bahas juga. Dan di bagian Samsung di sini juga mirip iPhone juga, tapi beda generasi. Seperti ini yang punya Redmi maksud saya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut aja di pembahasan pertama kita, yaitu kita bahas dari sektor display terlebih dahulu. Oke teman-teman, di bagian displaynya bisa kita lihat ya di sini ya. Sebelum ke display mungkin kita ke body dulu deh. Nah, dimensinya dia mirip-mirip teman-teman ya, tapi kalau dilihat dari sini dimensinya dia lebih besar dikit punya Redmi seperti ini. Nah, kalau untuk displaynya ini ada beberapa yang perlu kita bahas. Pertama dari tipenya dulu teman-teman ya. Dari tipenya dia PLS LCD untuk yang Samsung, sedangkan yang Redmi ini sudah IPS. Oke, IPS. Nah, dan terus di refresh rate-nya untuk yang Samsung dia masih 90 Hz dan yang Redmi sudah 120 Hz. Untuk dimensinya kalau kita lihat di sini juga lebih unggul punya yang Redmi teman-teman di 6,9 sedangkan yang Samsung di 6,7. Kalau resolusinya sama ya teman-teman ya. Ini sama, dan untuk proteksinya dia udah pakai Corning Gorilla Glass 3 sedangkan yang Samsung belum teman-teman. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau di sektor display dimenangkan oleh Redmi, teman-teman. Oke, di bagian bawah sudah kita tandain ya, di sini sudah kita tandain. Terus kemudian kita lanjut ke sektor yang selanjutnya, teman-teman ya, yaitu di platform. OS-nya untuk si Samsung, teman-teman ya. Si Samsung dia sudah menggunakan Android 15 seperti ini. Terus kemudian si Redmi juga sama, Android 15, cuman beda cuman beda jenis saja. Kalau yang Samsung ya pasti One UI, kalau yang Redmi pasti pakai HyperOS. Chipsetnya menggunakan Helio G99 untuk yang Samsung, sedangkan yang Redmi menggunakan G81 Ultra, teman-teman. Nah, dari sini aku lebih prefer yang Samsung sih teman-teman ya. Dia sudah menggunakan Helio G99 dan pabrikasinya di 6 nanometer, sedangkan yang Redmi masih di 12 nanometer seperti ini. Nah, dan untuk speednya bisa kalian lihat sendiri ya mirip-mirip sih sebenarnya sih. Tapi selisihnya di sininya nih. Ini Cortex-nya dia pakai A76, sedangkan yang Redmi dia masih 75 kayak gini. Dan untuk GPU-nya otomatis ya, karena beda CPU, otomatis dia lebih bagus punya ini nih, punya Samsung nih. Nah, dia sudah Mali 57 kayak gitu teman-teman. Oke. Dari sini bisa kita simpulkan kalau yang menang untuk di sektor platform yaitu Samsung Galaxy yang di sebelah sini teman-teman. Kemudian kita lanjut aja di pembahasan yang selanjutnya yaitu di memori teman-teman. Oke. Nah, ini untuk di pembahasan memori bisa kita lihat ya. Ini sama-sama mendukung micro SD sudah pasti, dan pilihannya ini juga macam-macam. Sebenarnya kalau memori ini nggak perlu banyak yang dibahas ya, karena memori ini nanti juga berpengaruh ke harganya. Kadang-kadang memorinya semakin tinggi, harganya juga otomatis semakin mahal. Jadi kayak gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan yang selanjutnya. Untuk memori saya pikir ya 50-50 lah teman-teman ya. Oke, mungkin kita tandain dulu deh di sini deh. Kita tandain dulu di sini, oke, dan di sampingnya ini juga oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu di kamera. Mulai dari main kamera dan selfie kamera, teman-teman.
Nah, di bagian main kamera teman-teman ya, bisa kita lihat ya, untuk Samsung sudah 50 Mbps dengan apa namanya nih, jenis lensa wide sama ya teman-teman ya. PDAF ini sama semua. Terus kemudian fiturnya LED flash ini sama semua. Ini 50-50 sih, banyak yang sama semua sih. Oke, terus kemudian untuk yang selfie-nya ini 8 megapiksel dan ini 8 megapiksel, ini sama juga nih. Sama juga nih teman-teman. Kalau SDR-nya ini saya yakin di Samsung juga pasti ada fitur SDR lah. Itu umum banget itu teman-teman. Nah, demikian berarti bisa kita simpulkan untuk di sektor apa nih namanya kamera ini 50-50. Saya bisa simpulkan kayak gitu. Kemudian kita lanjut aja teman-teman ya. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya di speaker kemudian fitur. Nah, kita lanjut aja langsung untuk speakernya. Of course, sudah pasti ada loudspeaker dan jacknya. Terus kemudian di fiturnya untuk yang apa namanya ini tak kira nggak perlu tak bahas lah ya, karena ini basic banget teman-teman dan udah pasti ada semua sih. Oke, terus kemudian di fiturnya ini sama-sama menggunakan fingerprint yang ada di samping teman-teman ya. Nah, jadi kayak gini. Terus kemudian di baterainya, nah ini yang menarik nih. Yang menarik di baterainya untuk Samsung masih 5000 mAh, sedangkan yang di Redmi sudah 6000 mAh dan dia sudah menggunakan wired atau pengecasan kabel teman-teman ya, 33 watt, sedangkan yang Samsung masih 25 watt aja seperti ini. Nah, jadi di sini lebih unggul yang Redmi teman-teman. Nah, jadi mungkin kita tandain dulu teman-teman ya. Mungkin di speaker ini tadi juga 50-50. Terus kemudian fiturnya juga 50-50. Baterainya ternyata lebih oke yang punya Redmi seperti ini. Nah, terus yang terakhir yaitu kita akan bahas baterainya teman-teman. Per tanggal 31 Oktober ya, saat video ini dibikin, ini aku udah buka ya, ini teman-teman ya, di officialnya Samsung teman-teman ya. Jadi di sini ternyata dia menjual dengan harga segini nih teman-teman. Dia menjual dengan harga segini, 1.399.000 untuk variasi 4 dan internal 64 teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang Redmi-nya bisa kita cek dulu sebentar di sini. Untuk yang Redmi-nya di sini dia harganya 166 untuk varian yang berapa nih? Untuk yang 6 GB, sorry, ini yang 6 GB teman-teman, dia harganya 1,6, sedangkan ini tadi 1,3 untuk 4 4 GB nih teman-teman. Ya, jadi mirip-mirip sih ya, 50-50 ya mungkin ya. Ya mirip-mirip lah ya. Mungkin kalau yang Samsung dengan harga demikian juga harganya di 1,6an mungkin. Nah, jadi kayak gitu, tapi saya kurang tahu juga tadi waktu tak cari ini stoknya lagi kosong teman-teman ya yang Samsung ya. Nah, dengan demikian teman-teman bisa kita simpulkan ya bahwa dari data yang ada di bawah sini, teman-teman bisa lihat datanya ya. Di bawah sini datanya. Ini dari beberapa poin, ini dimenangkan oleh Redmi 15C teman-teman ya, yaitu di sektor display, terus kemudian di sektor baterai. Dan untuk di Galaxy Samsung dia menang di platform atau chipsetnya teman-teman. Nah, ini menurutku lebih ke preferensi teman-teman ya. Kalau teman-teman kegiatannya itu di luar ruangan seperti ngojek online misalkan atau kegiatan luar ruangan lainnya, aku rekomendasikan ke teman-teman untuk pakai yang Redmi aja teman-teman, karena dia baterainya lebih besar, terus kemudian displaynya dia juga sudah IPS dan di dalam terik matahari, di bawah terik matahari displaynya tuh lebih terlihat. Jadi kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kalian lebih mengunggulkan ke performa, kalian bisa pilih yang Galaxy A07 karena performanya ini memang selisih ya teman-teman ya. Dari pabrikasinya itu berbeda, terus kemudian dari dari tipenya, prosesornya itu juga beda. Demikian video kali ini, kalian pilih aja HP sesuai dengan kebutuhan kalian dan budget kalian. Kalau kalian pengen aku bahas HP untuk mengkomparasi HP dengan HP yang lainnya, kalian drop aja di kolom komentar, nanti akan kita bahas di video selanjutnya guys.